Unboxing sepatu Stride Phantom by Hayden Heritage. Nah, ini merek yang baru banget ya, sering seliweran juga di sosial media dan sering sold out juga. Jadi makanya saya penasaran banget gimana fitur dari sepatu ini, kemudian beratnya berapa, durometernya berapa, nanti kita bahas satu persatu di unboxing kali ini. Let's go! Nah, ini adalah Phantom Shock Green. Bener sih, warnanya bikin shock ya. Ini menyala banget abangku ya, warnanya mencolok banget. Bener-bener sesuai namanya, shock green. Nah, ini sepatu yang sebenarnya ditujukan untuk pemula ya, karena memang dia kalau dari brandnya, dari Stride itu menunjukkan untuk bisa dipakai easy run, recovery run, dan long run. Nah, cuman saya lihat kalau dari potongan modelnya ini terlihat seperti sepatu racing bahkan ya, sepatu buat speed training gitu ya, model-modelnya talinya pakai racing, kemudian uppernya cuttingnya cutting racing, kemudian juga ini uppernya bolong-bolong banget, jadi ini kelihatan banget racingnya gitu ya. Tapi nanti kita bakal coba untuk di sesi reviewnya ya, full reviewnya gimana sepatu ini performance-nya. Nah, di video kali ini kita fokus ke fitur-fiturnya saja, mulai dari upper, insole, midsole, outsole, dan juga nanti kita ukur beratnya berapa, dan juga durometernya berapa. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas bagian uppernya terlebih dahulu ya. Ini uppernya model knit yang single layer ya, nggak ada lapisan lagi di dalamnya. Dan ini bolong-bolong banget, bolong-bolongnya rata ya. Terutama di bagian toe box ini besar-besar banget. Kemudian di samping-sampingnya juga ada bolong-bolong. Dan kanan kiri sampai bagian yang ke heelnya. Tapi ini sebenarnya ada cupnya juga ya, jadi nggak ngaruh. Tapi yang ngaruh adalah yang bagian depan sampai samping ya, ini bolong-bolong banget. Dan ini tipe-tipe upper yang bakal adem banget sih ya, karena memang sirkulasi udaranya ini bakal masuk dengan sangat mudah gitu ya. Nah, ini uppernya agak mengingatkan saya pada Nike Vaporfly 3 ya, yang saya punya juga. Nah, ini agak-agak mirip gitu ya, model-model knit dan juga bolong-bolongnya banyak banget, rata banget. Nah, di sini ada logonya juga ya, logo Stride gitu ya. Jadi Stride ini dari brand Hayden Heritage gitu, bikin Project Stride namanya. Lanjut ke bagian lacing sistemnya, dia modelnya miring ya, jadi nggak lurus seperti sepatu lari biasa atau sepatu biasa gitu ya. Dia miring, kemudian juga di bagian yang nyentuh tali sepatunya ini sudah ada penguatnya juga ya, biar tidak gampang robek si uppernya ini. Bagus. Dan ini menggunakan sistem tali sepatu yang model racing ya, model strut atau ulir seperti ini ya. Biasanya dia pakainya kenceng gitu ya, gampang banget untuk ditali dan juga tidak gampang copot biasanya. Dan di sini sudah tersedia runner's knot bagi teman-teman yang mungkin takut heel slip gitu ya, atau pengen kenceng aja buat lari yang agak lebih kencang, itu biasanya kita pakai yang namanya runner's knot ini. Jadi sudah ada semuanya. Berikutnya adalah bagian tang atau lidah sepatu ini. Nah, ini model yang tipis juga, sudah kebelah seperti ini ya. Biasanya ini posisinya untuk di bagian kaki kita yang nempel biar nggak terlalu sakit gitu ya. Nah, ini tipis banget, tidak ada sabuknya atau gasitit, tapi di sini ada bagian tengah yang nyangkut ke tali sepatunya biar nggak geser-geser di bagian tang atau si lidah ini gitu ya. Jadi ini temanya mulai terlihat ya, katanya bilangnya untuk easy, tapi kok di sini semuanya temanya model-model racing ya. Uppernya, kemudian tali sepatunya, sekarang tangnya juga tipis banget. Dan lanjut ke bagian kolarnya juga, ini kolar-kolar model sepatu racing ya, cuttingnya ya. Jadi tidak ada bagian yang tebel-tebel banget, ini tipis banget untuk bagian kolarnya. Dan untungnya nggak langsung bagian yang keras banget yang nempel ke bagian ankle kita ya. Ada bagian-bagian stretchy yang cukup lembut ini untuk meminimalisir biar kaki kita nggak kegesek-gesek gitu ya. Jadi tidak sampai blister di bagian keliling ankle kita. Nah, ini tipe-tipe model yang racing ya. Karena tidak ada padding-padding yang tebel, benar-benar tipis, tipis banget ya untuk bagian kolarnya. Dan untuk di bagian heel counternya juga tidak terlalu tebal dan tidak terlalu secure ya. Jadi memang kayak model-model sepatu racing ya, bukan sepatu untuk easy run menurut saya ya. Kalau dari model dan cuttingannya. Kemudian di sini ada paddingnya sedikit saja untuk di bagian heel kita ya, atau tumit kita ya belakang. Ini ada bagian padding sedikit saja gitu ya, tidak terlalu tebal. Semoga aman untuk locking sistemnya ya. Untungnya di sini ada runner's knot juga, jadi biar nggak terlalu slip untuk bagian heelnya atau bagian
to meet kita. Nah, itu dia bagian uppernya ya, kerasanya temanya tuh racing banget gitu ya. Mulai dari upper, kemudian tali sepatunya, heel counternya, dan semua bagian upper ini kerasa racing banget. Jadi nggak sesuai nih sama yang diperuntukkan oleh brandnya, katanya untuk easy run, recovery run, dan long run gitu ya. Mungkin bisa digunakan juga, tapi secara temanya ini kerasa racing banget. Kita harus cobain. Bisa jadi ini malah cocok untuk tempo run juga atau speed training gitu ya. Nanti kita harus coba. Dan memang harus didukung dengan midsole-nya yang enak juga gitu ya. Kalau memang untuk digunakan bisa speed juga. Nanti kita cobain di reviewnya ya. Kita lanjut bahas bagian insole-nya ya. Waduh, ini insole-nya tebel banget ya. Ini namanya React. Di sini ada tulisan React juga. Ini bener-bener tebel banget. Jarang-jarang nih saya nemuin insole lari sampai setebel ini ya. Jadi di sini ada tulisan stride dan juga ada stride forward juga. Dan di sini untuk bagian heel sampai tengah ini tebel banget. Mungkin itu untuk long run jadinya kerasa lebih enak juga ya. Terus untuk bagian depannya ada bolong-bolong seperti ini. Semoga nggak kompres ya. Nggak gampang kompres. Jadi tebel dan tetap bouncy ketika digunakan dan tidak cepat kompresi. Untuk atasnya ini cukup kesat ya. Jadi semoga aman ketika digunakan untuk berlari ya. Jadi tidak bikin blister ketika dipakai untuk lari. Nggak geser-geser seperti itu. Kita lanjut bahas bagian midsole-nya ya. Ini salah satu heartbeat dari sepatu ya, midsole itu. Kalau midsole-nya enak, biasanya yang lainnya jadi kerasa enak juga gitu ya. Nah ini, kalau secara feel di tangan, ini empuk dan bouncy ya. Dan brandnya sudah ngasih data kalau dia ukurannya adalah 20 HA. Tapi tetap ya, kita wajib untuk ukur sendiri juga ya. Jadi ini saya punya durometernya, kita ukur untuk durometernya berapa ya di midsole sepatu Stride Phantom ini. Nah, setelah saya ukur sendiri, ini benar ya di beberapa titik itu 20 HA untuk durometernya sesuai dengan klaim dari brand itu sendiri. Nah, ukuran 20 HA itu tipe midsole yang empuk ya, dan lumayan empuk banget gitu untuk 20 HA. Dan ketika saya pegang ini agak sedikit responsif juga ya. Jadi ada bounce yang cukup lumayan gitu. Jadi memang ini kayaknya malah untuk midsole-nya ini cocok untuk dipakai speed dan juga temporan juga gitu ya. Nah, di dalam midsole-nya juga sudah ada TPU plate. Kalian bisa lihat di sini grafiknya atau desainnya ini seperti carbon plate ya. Tapi ini TPU, jadi plastik gitu ya, bukan karbon. Kalau karbon kan stiff banget, susah banget. Nah, ini masih lebih gampang fleksinya si TPU plate ini dan cukup ngebantu untuk mantul di kecepatan menengah atas ya. Jadi gokil banget ya. Sudah empuk, bouncy, dan juga sudah ada TPU plate-nya. Selanjutnya kita bahas bagian outsole-nya. Nah, ini gokil banget ya. Outsole-nya ini full rubber. Hanya ada kosong di bagian cutting-an tengah untuk ngeliatin TPU plate-nya. Dan ada titik-titik di depan dan juga belakang. Tapi ini bener-bener full rubber banget ya. Jadi ini tema racing-nya agak berkurang ya di bagian outsole-nya. Karena biasanya kalau racing shoes itu dia lebih ke ngurangin berat di bagian outsole-nya. Biasanya outsole-nya tipis, kemudian rubbernya hanya di strategic place saja. Sedangkan ini full rubber. Dan untuk ketebalannya juga cukup tebal ya. Jadi ini malah untuk outsole rubbernya ini, rubber outsole-nya cocok untuk daily trainer ya. Jadi ini sepatu yang mix. Apakah memang nanti ini sepatu daily trainer yang bisa dipakai untuk kenceng-kencengan juga? Let's see ya. Nanti kita wajib cobain banget untuk sepatu Phantom ini. Last but not least, kita wajib banget ukur berat sepatu Stride Phantom ini ya. Jadi saya ukurannya adalah 43 ya sebagai perspektif. Dan di sini beratnya 252 gram untuk ukuran 43. Kalau brandnya sih ngasih datanya itu adalah 209 gram ya, tapi itu di ukuran 40 kalau nggak salah. Nah, saya di ukuran 43, ini beratnya 252 gram. Kalau patokan saya gitu ya, kalau di saya 43, kalau lebih atas biasanya lebih naik lagi beratnya gitu. Kalau lebih turun, setiap satu nomor itu kurang lebih plus minus 10 graman lah ya untuk ngurangin dari ukuran 43. Yang di sini adalah ukurannya 252 gram. Nah, berat 252 gram ini termasuk ringan ya kalau memang kita jadikan sepatu ini seperti brand yang menunjukkan sebagai daily trainer gitu ya. Karena apalagi rubber outsole-nya ini tebal dan juga full coverage banget.
Karena memang 252 gram itu untuk sepatu daily trainer masih masuk banget, masih terbilang ringan gitu ya. Tapi kalau kita nganggapnya sebagai racing shoes, dari tadi kan saya mikirnya sebagai racing shoes nih, karena memang dari desainnya, kemudian juga upper, kemudian midsole-nya gitu ya. Tapi ternyata dari beratnya ini cukup berat seperti itu. Jadi memang kayaknya memang sesuai dengan brandnya ya, ditujukan untuk sepatu daily trainer. Tapi mungkin bisa digunakan untuk agak kenceng-kencengan juga. Nanti kita cobain sepatu ini. Nah, terakhir adalah kita harus tahu sepatu ini harganya berapa. Akhirnya saya spill, harganya 300 ribuan. Gokil banget tuh. 300 ribuan untuk sepatu yang dengan desain yang lumayan bagus, looks-nya bagus gitu ya, dan untuk midsole-nya juga terlihat enak. Dan juga udah ada TPU plate-nya 300 ribuan. Gimana pendapat kalian? Jadi kalau memang ini untuk sepatu easy run, recovery run, dan bisa dipakai untuk long run, dan mungkin bisa dipakai untuk kenceng-kencengan juga, jadi 300 ribu tuh gokil sih. Jadi ini pengen buruan cepet saya pakai juga biar ketahuan banget ini enaknya untuk apa saja gitu ya. Tapi untuk harga 300 ribuan nggak bisa komplain sih ya. Dan dari build quality juga kelihatan cukup solid ya, dan juga untuk warna dan sebagainya juga cukup rapih. Jadi kayaknya nggak bisa komplain sih kalau 300 ribuan ya. Semoga durability-nya juga bagus gitu ya. Tapi kalau 300 ribuan bisa dipakai 300 km, 500 km atau lebih tuh bakal gokil banget gitu. Apalagi nih rubber outsole-nya tebel banget. Gokil sih. Sepatu lokal zaman sekarang murah-murah banget ya. Jadi banyak pilihan, salah satunya dari Stride Phantom ini. Let's try these shoes on my feet. Mungkin itu saja unboxing kali ini. Nanti kita lanjutkan di full review videonya ya, terkait dengan sepatu Stride Phantom by Hidden Heritage ini. Oke, like kalau kalian suka dengan video ini, komen juga terkait dengan sepatu ini, gimana pendapat kalian, dan juga jangan lupa subscribe YouTube ini ya, YouTube Revaldo Panther. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Stay healthy and happy. See ya.